Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Mamuda dari kelas TRPL 1A. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Teknologi Informasi, di mana tugasnya adalah membuat sebuah video pemrograman, di mana video pemrograman tersebut ramah untuk pemula yang ingin belajar pemrograman. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugasnya menggunakan bahasa pemrograman C++, di mana membuat sebuah program di mana menghitung sebuah hasil yang memang harga kali jumlah. Nah, maka hasil dari perjumlahan harga kali jumlah tersebut dinyatakan apakah bilangan genap dan ganjil, seperti itu. Nah, langsung saja kita eksekusi di program saya karena batas waktu dari video ini hanya 10 menit di laptop saya. Oke, langsung saja kita eksekusi di laptop saya. Kita taruh kameranya dulu. Oke, kamera aman. Oke, pertama-tama kita buka dulu teks editornya. Oke, teks editor Visual Studio Code. Lalu kita sudah ada di folder utama Teknologi Informasi. Jadi kita buat folder baru aja. Nama foldernya adalah UAS SEM 1 video aja, video program. Oke. Nah, dalam folder ini kita buat file, itu namanya uas.cpp. Oke. Nah, pertama-tama kita akan membuat dulu include dari C++, include EOStream using std. Nah, fungsi UnQLStream ini adalah sebagai package persiapan program dari C++, di mana untuk memvalidasi sebuah input dan output dan juga proses perhitungan matematikanya. Tanpa IOStream program nggak akan bisa berjalan sih, karena itu fondasi utama dari pemrograman C++. Oke. Lalu kita lanjut integer main, sebuah fungsi utama. Kita buat di bawahnya. Nah, di sini adalah namanya output cout titik koma, masukkan harga. Nah, di sini udah kita kasih titik 2 ya untuk menambahkan hasil. Nah, cin. Nah, dalam C++ cout itu adalah output dan sin adalah input, gitu ya. Nah, pada cout ini sebenarnya cout ini ditampilkan std.2, akan tetapi sudah disederhanakan karena sudah dibuat using namespace std. Tanpa using namespace std, cout tersebut perlu menampilkan std.2 di setiap kita ingin mengetik cout, dan itu sangat panjang, bukan? Nah, dengan adanya using namespace std, program sudah lebih singkat dan sederhana seperti ini, cout. Nah, karena kita perlu harga, sin itu sebelum itu kita lanjut. Cout itu ketika melakukan cout, tanda panahnya itu ke kiri dan tanda kutip 2 untuk menampilkan hasil yang kita inginkan pada program. Lalu sin itu tanda panahnya garisnya itu ke kanan, arah ke kanan, seperti itu. Nah, sin ini kita memerlukan variabel untuk menampung sebuah input seperti itu. Input tanpa variabel itu tidak akan bisa berjalan programnya. Oke, kita masukkan harga. Nah, harga ini kan sebuah bilangan bulat, maka kita perlu deklarasi variabel. Variabelnya adalah harga bertipe integer. Integer itu tipe data bilangan bulat 1, 2, 3 sampai 500 dan seterusnya. Oke. Nama variabelnya adalah harga. Nah, harga lalu harga kali jumlah ya, karena harga kita jumlah. Nah, titik koma. Jangan lupa titik komanya. Nah, masukkan harga, lalu kita select aja Ctrl Shift. Oke, dengan kita Shift Alt panah ke bawah. Oke. Kita cout, masukkan harga, masukkan jumlah. Nah, di sini adalah jumlah. Nah, gitu ya. Oke, udah ada. Maka saatnya kita buat hasil di sini. Kita deklarasi dulu variabel hasilnya, hasil di sini. Lalu, sini adalah hasil sama dengan harga dikali jumlah. Oke. Nah, titik koma. Nah, maksudnya bagaimana? Harga kali jumlah ya tentu tidak tahu ya. Misal beli 5.000 kali 2, harganya 10.000. Oke. Nah, hasil tersebut menampung harga 10.000 karena dari proses harga kali jumlah tersebut. Bukan harga kali jumlah sama dengan hasil. Itu salah. Beda dengan matematika pada umumnya, di pemrograman tersebut kita perlu tampung dulu variabelnya baru kita eksekusi prosesnya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Hasil kita buat dulu variabel yang ingin kita tampung, maka kita buat proses perhitungan perkaliannya. Gitu. Oke. Ini sudah pasti bisa berjalan ya. Di variabel integer, tipe data integer, terus variabel harga, ada variabel itu ada 3, harga, jumlah, dan hasil. Oke, maka selanjutnya kita validasi apakah hasil dari tersebut
merupakan bilangan genap atau ganjil. Nah, caranya seperti ini. Kita buat perkondisian if else. If jika hasil persen 2 sama dengan 0. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan ya. Cout bilangan bulat. Bilangan hasil ialah bilangan genap titik koma. Lalu di bawahnya else. Nah, else adalah cout hasil ialah bilangan ganjil titik koma. Nah, di sini hasil tersebut sudah ada nilai. Nah, hasil tersebut di persen 2. Persen 2 di sini adalah dibilang modulus 2. Hasil yang bisa dibagi 2. Nah, hasil yang bisa dibagi 2 pasti hasilnya adalah 0. 4 bagi 2. Habis kan? Nggak ada sisa. Nah, apakah sama dengan ini? Nah, sama dengan 2 kali itu adalah operator logika yang mana hasil yang sama. Apakah sama hasilnya? Apakah sama hasilnya dengan 0? Gitu. Nah, jadi proses seperti ini. Langsung saja kita jalankan programnya untuk bisa menentukan hasilnya. Oke, pertama-tama kita ketahui dulu. Misal harganya itu tanpa error, bagus. Oke, pertama harganya itu adalah harganya $4 misal. Masukkan jumlahnya ada 2. Nah, hasil ialah bilangan genap. Seperti itu. Nah, hasil ialah bilangan genap. Kenapa? 4 kali 2, hasilnya adalah 8. Nah, untuk menampilkan hasilnya, itu seperti ini. Oke. Kita modifikasi dikit. Hasil dari hasil ialah bilangan genap. Nah, ini kita copy aja di bawahnya. Di bawahnya kita buat ganjil. Oke, nah di sini pasti akan hasilnya akan muncul seperti itu. Ini kita kasih jarak spasi aja, jarak spasi. Oke, ini kita coba hitung ya hasilnya ya. Pertama-tama, ini hasilnya adalah mana sih? Kok lama banget? Oke, udah ada. Hasilnya 4 kali 2. Hasil dari 8 ialah bilangan genap. Nah, kenapa? 4 kali 2 tentu saja 8. Nah, masuk dia ke if. Nah, di if ini diseleksi if else, perkondisian. If else ini menghasilkan kondisi true atau false. If true, else false gitu ya. Misalnya hasil persen 2, 4 habis dibagi 2. Misalnya 8 habis dibagi 2. Apakah hasilnya sama dengan 0? Iya, karena habis dibagi 2. Nah, jika tidak, misalnya ada sisa 1 bukan 0, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Nah, kita akan coba bilangan 5, harganya $5, jumlahnya cuma 1. Nah, bilangan adalah ganjil. Kenapa? Tentu hasil harga kali jumlah, 5 kali 1, 5. Nah, hasil sudah menampung nilai 5. Nah, hasil dari 5, nah di sini hasil di sini ini menampilkan hasil perhitungannya. Nah, jadi kita bisa menampilkan hasil perhitungan dengan menampilkan variabelnya lagi di output yang kita inginkan. Nah, jika ingin menampilkan variabel pada sebuah output, kita tidak perlu tanda kutip, cukup variabelnya aja. Gitu. Nah, jika ingin kasih jarak, ini jaraknya. Tadi ya. Nah, jika hasil dari 5 adalah hasil dari 5 adalah bilangan ganjil karena tidak ada sisa 0, ada sisa 1. Nah, persen 2 itu dibagi 2. Apakah 5 bisa habis dibagi 2? Tidak bisa. Pasti ada satunya. Gitu. Jadi ini adalah hasil dari pendeteksi bilangan, hasil dari penjumlahan, apakah hasil tersebut bilangan ganjil atau genap. Harga kali jumlah. Nah, hasil dari tersebut apakah bilangan genap atau ganjil? Seperti itu. Nah, hasilnya adalah 5 ialah bilangan ganjil. Seperti itu. Oke, sekali lagi kita testing. Oke, hasil dari 5 adalah bilangan ganjil. Kita buat misalnya adalah 10. Nggak usah 11 kali 1. Nah, hasil dari 11 adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Karena dia tidak bisa dibagi. Integer itu tipe data. Harga jumlah hasil itu adalah variabel. Dan masukan harga. Sin adalah input harga.
sebuah input tanpa variabel, input tidak akan bisa berfungsi. Hasil sama dengan harga kali jumlah. Hasil, harga kali jumlah, diproses, hasilnya berapa? Dia menyimpan hasilnya. Nah, hasil tersebut dapat ditampilkan di output pada kondisi true false pada sebuah conditional if else. Oke, hasil persen 2 itu adalah modulus 2. Sama, apakah sama hasilnya dengan 0? Sama dengan 2 kali adalah operator logika. Apakah sama dengan 0 gitu? Apakah hasilnya sama dengan 0? Bahasanya seperti itu. Oke, hasil program sudah berjalan dengan sesuai. Sekali lagi kita jalankan. Oke, coba ya, kita misal masukkan itu adalah 14 kali 2. Nah, hasilnya 28 begitu. 28 ialah bilangan genap. Oke, itu saja dari program yang saya buat untuk tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi. Semoga teman-teman yang bisa melihat ini dapat paham ya, untuk bisa membuat sebuah pemrograman dasar selanjutnya. Saya tutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.